الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Babu ghuslil haidhi utawi iki ku bab oleh masuh wong wadon kang haid. Babu ghuslil haidhi utawi iki ku bab nerangaken oleh masuhi wadon kang haid. Masuhi. Nah, kelera ta oleh netakok misui. Ra'sa zaujiha ing sirai bojo lanangi sinten niku haid. Wa tarjilihi lan oleh nyisir napa nyureni hu ing zaujiha ra'si zaujiha. Napa niku An Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anha saking Sayyidatuna Aisyah amin. Qala dawu sapa Sayyidatuna Aisyah kuntu urajjilu masyitah reng bine beda nyaman masyitah kang tukang nyisir. Kuntu ono sapa ingsun ono iku urajjilu nyureni sapa ingsun utawa masyitu urajjilu makna sikil urajjilu ai umasyitu nyureni ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing sirai Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana hale utawi ingsun iku haidun wong kang haid. Kuntu ono sapa ingsun ono iku urajjilu nyureni sapa ingsun yani umasyitu nyureni beri neka garis miring umasyitu re takok kelero maceh waku takok mbian rutinan lenare wah kelero rojilu apa maknana umasyitu maknana apa nyureni ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing sirai Gusti Kanjeng Nabi. Wa ana hale utawi ingsun iku haidun wong kang haid. Kemudian masih tentang perempuan yang haid. Sepakat para ulama larangan bagi perempuan yang haid yang mayoritas seluruh para ulama jumhurul ulama sepakat bahwa ada 4 perkara yang haram dilakukan oleh perempuan yang haid. Pertama, sholat. Kedua, puasa. Ketiga, jima. Keempat, tawaf. 4 perkara larangan bagi perempuan yang haid sepakat. Adapun membaca Al-Quran masih diperdebatkan oleh para ulama, di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun lubsu fil masjid
diam di dalam masjid, itu pun masih diperdebatkan para ulama karena banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan Nabi pernah menyuruh Siti Aisyah. Masih diperdebatkan. Zikir, tahlil bagi perempuan yang haid masih diperdebatkan. Masih sebagian ada yang membolehkan. Tetapi 4 perkara nikah mutlak punan, tak bisa diganggu gugat nikah. Salat, pasah, jima, tawaf, pasti pun nikah 4 perkara sepasti dilarang kangkui orang bini sehat tanpa ada perdebatan di antara para kalangan para ulama. Taib. Berkaitan dengan hadis nikah, Sayyidatuna Aisyah menjelaskan apa? Kuntu urajjilu ay umasyitu, aku satu saat menyisir ra'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyisir apa? Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala mulia beliau. Wa ana, sedangkan aku haidun, dalam keadaan yang haid. Dalam keadaan haid. Dari hadis ini, perempuan yang haid boleh beraktivitas, boleh bagi suami untuk memperlakukan istri seperti biasa kecuali jima. Adapun orang bini nyoroi selake lek selek selake, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah ini haid, anak haid. Ya Rasulullah, bagaimana saya akan menyisir rambut anda sementara saya dalam keadaan haid ya Rasulullah. Ya, maka Nabi SAW bersabda, fakultu ini haid. Qala inna haidatiki laisat fi yadiki. Wahai Aisyah, yang haid bukan tanganmu. Yang haid bukan tanganmu, berarti yang najis hanya sebagian yang kena najis. Pakaian perempuan suci, tangan perempuan suci. Yang najis bukan tanganmu, yang kena haid bukan tanganmu. Jangan cepon Gusti Kanjeng Nabi. Artinya soce orang bini nikah, senajis nikah bagian-bagian saya kena haid atau pakaian saya kening derhet. Adapun mun aben soce tak bisa ngenajisa kida ayang bu kak kok seorang tak bisa masaki beun karo tang tanang head, tak bisa masak tibi bela kan jaging tak kenceng binan kaki berarti. Jadi orang head nikah napa kening ya kening napa sebiasa aktivitas biasa kecuali 4 nih kepunan salat, pasah, jima, napa? Tawaf. Lain dari nikah, terserah. Ya. Untuk bagi suami, aktivitas rumah tangga biasa pun, mencuci pakaian, masalan, atau bersih-bersih. Nah, ya, buktinya. Siti Aisyah dalam keadaan haid menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ini haid, saya ini haid ya Rasulullah. Maka jangan Kanjeng Nabi, si haid benih tanangah, ya si najis benih tanangah. Tetapi apa bagian-bagian saya keneng darah haid nika si najis tanangah. Taib. Jadi mon orang laki beda hajat, beda keperluan untuk bantuan dari perempuan yang keadaan haid, maka diperbolehkan. Ya, taib. Dari hadis ini bisa kita ambil satu pelajaran atau faedah dari hadis ini beberapa fawaid. Pertama, jawazu ghuslil haid ra'sa zawjiha wa tarjilihi. Diperbolehkan bagi perempuan yang haid menyisir rambutnya suami atau membasuh kepala suami.
terserah. Kening berarti benih najis. Paham ya? Karena zaman jahiliyah nikah monreng bini nikah haid, manakala di zaman jahiliyah perempuan ketika datang bulan, maka perempuan tersebut dianggap sebagai rongsokan atau sesuatu yang dianggap najis, tak polong bi keluarga. Jadi perempuan orang bini lambok zaman jahiliyah ini kan mau datang haid yang ke barang najis. Ya singaki sabuk ning kamar budi, sabuk ning ruangan kasa, tak oleh apolong ben keluarga karena yang ke najis. Maka datang Islam mengatur daripada orang bini sehat gelak, saya tak oleh 4 perkara. Adapun selain nikah dipersilahkan. Napa nikah membasuh pakaian, mencuci pakaian, masak di dapur, menyisir rambut dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dari hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Nabi SAW begitu mesra dengan istri-istrinya. Jadi Kanjeng Nabi ini bener karo ngurusin umat tetok perang enten ya lek selek iki asoro iki bi rajin. Sampean kan tak pernah soro bibi ini tato ya. Masih engkau tato ki ya. Nomor 2 engkau baca mulain kula akabin tak temanan di obu. Agundul terus. Jadi jarang berdoa pun jarang kipon paling nih sesenti ini pun paling berdoa. Malih tak kata arah mun kantil kula akibes kata arah ya kuli sampean pi tak pernah esoro belai bireng bini banji toma esele esoro ngenutu aki Kanjeng Nabi begitu mesra Nabi Siti Aisyah nih esoroi siaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam cek mesra nongko ya padahal Siti Aisyah dalam keadaan haid enten tak cuma sama Aisyah anda monggo kula dah wujuduhu ka wujudiha ka adami harinya mana bedena pada bi tade tak kena ngaku jama nyeke ngocak sebini dek remak kak cereng ke diri pangeran haji tato jia pokon kadung rek nake kadung tero pokon deto mulai dari dek remak kan orang cek roharo mata uang meneng ini dari pangeran dek remak kipon ledre maya ngalak lain mohon penyaman dia tok jadi lainnya kah istimta selain nikah yom jiyom ya berjumbu tak masalah kita rompak tok nih setahu lagi orang sih adapun lainnya kita kene nikah congok padahal Siti Aisyah dalam keadaan haid tapi Kanjeng Nabi ki poron asma ke Siti Aisyah Dongon gue tak kira mau sampean tak kira. Masya Allah ya. Taib nikah, napa? Berarti orang bini sehat nikah, kening napanya mana melakukan karena badan nikah, badan orang bini sehat pakun soce. Taharatu badanil haid. Jadi ini kan menjelaskan tentang apa? Taharatu badanil haidhi menjelaskan tentang sucinya badannya perempuan yang dalam keadaan haid wa ma yulabisuha dan apa yang dipakai oleh perempuan yang haid kecuali pakaian tersebut kena najis kening derena orang sehat gele taib juga jawazu mulabasatuha kening bersentuhan dengan perempuan yang haid nikah ya kening taib paham nih kan jadi zaman jahiliyah nih orang bini haid nih kapon yang ke
Wah, yang kebereng se rosokan sini kempunan, yang kebereng se tade gunan. Sabuk nih tempat budi dopor neng kamar kama sini kah. Masya Allah, nutuaki Islam nih begitu menghargai doreng bini sahid. Taib. Kedua, Ana Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi ono iku yattaqiu napa yattaqiu leleyangan sapa Kanjeng Nabi napa leleyangan nika bedene sandaraki deka pangkuan Siti Aisyah napa dung rensarena niki rensarena yattaqiu leleyangan sapa Kanjeng Nabi fi hijri ono ing dalem pangkuan ingsun wa ana hale utawi ingsun iku haidun wong kang haid summa yaqra'u nuli kari-kari maos sapa Kanjeng Nabi maos Al-Qur'ana ing Al-Qur'an kana ono sapa Kanjeng Nabi ono iku yattaqiu leleyangan sapa Kanjeng Nabi fi hijri ing dalam pangkuan sari-sarian niku lho setengah anggota badane Kanjeng Nabi niku ono di pangkuane Siti Aisyah sirai setengah badane Kanjeng Nabi leleyangan wonten ndek pangkuane Siti Aisyah wa ana hale utawi ingsun iku haidun wong kang haid summa yaqra'u nuli kari-kari maos sapa Kanjeng Nabi maos Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Hadis kedua yang memperkuat keadaan perempuan yang haid bahwa perempuan yang haid bukan tidak sama dengan sesuatu atau barang najis. Ya. Apa buktinya? Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar atau leleyangan Kanjeng Nabi setengah badan beliau, separuh badan beliau, sirah beliau ditaruh di pangkuan Siti Aisyah dan saya waktu itu keadaan haid kata Siti Aisyah. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an di pangkuanku, aku dalam keadaan haid. Berarti perempuan yang tidak diperbolehkan adalah perempuan yang haid atau yang junub sama hukumnya. Yang dilarang adalah memegang mushaf. Adapun mendengarkan Al-Qur'an tak masalah atau dibacakan di sampingnya Al-Qur'an tak masalah. Oh cok mak kok ngaji kok maca Qur'an kakek haid enten. Cak padaki sampean maca WC, ya mun maca WC. Atau maca ning tempat-tempat setak bagus. Tempat pembuangan sampah matalan. Tempat pembuangan kotoran senajis, walaupun tak apa-apa tapi tak pantas, tak layak. Lah orang bini karena tak najis, senajis hanya tempat sebeda deren hukum orang bini haid nika hukum tak najis. Cek saking orang bini nika najis, tak mungkin Kanjeng Nabi maos Al-Qur'an ning yata seorang bini senajis, mun ring bini haid nika hukumnya apa? Najis. Tak mungkin Kanjeng Nabi nika nyon soroi dekat Siti Aisyah. Tidak mungkin Kanjeng Nabi meminta untuk disisir kalau tangannya Siti Aisyah najis. Tidak mungkin Kanjeng Nabi mau baca Al-Quran di pangkuan orang yang dihukumi najis. Berarti orang haid yang najis hanya bagian-bagian tertentu, adapun badannya, adapun pakaiannya, adapun makanannya orang yang haid hukumnya suci dan diperbolehkan membaca Al-Quran di samping orang perempuan yang dalam keadaan haid. Saya tak oleh ini kenapa? Jelas puna. Qala al-jumhur la tamassul mushafa haidun wala junubun. Sepakat para ulama bagaimana hukumnya orang yang junub dan orang yang haid diharamkan memegang Al-Qur'an, sepakat. Adapun memperdengarkan Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di sampingnya orang yang haid, maka hukumnya boleh. Saya tak oleh ini kan apa? Negu mushaf Al-Qur'an. Taib. Juga pernah
Ede buaki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhirem sorat de raja se napanya mana se kafir orang ya tak najis orang tak najis agama nah keyakinan nah cek saking raja se tak pada agama mereka yang najis betul ya tak mungkin Kanjeng Nabi megi Al-Quran de orang se najis kan seneka berarti menosa najis ini kata ada. Adapun agamana, keyakinanna, akidanna ya neka se najis ya harus hindari. Orang junub kisi nikah, orang junub atau orang sehat pada, orang junub juga orang head pada. Napa boleh? Napa saya kebe hujjah wahtajja biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'min la yanjusu. Orang mukmin tidak najis. Artinya keyakinanna umpamana orang kafir neka najis beuteuna walau kana napa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hirqil yani de Hercules Kanjeng Nabi pernah kirim raja de neka ayatan minal Quran walau kana haraman lama kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi bi syai'in minal Quran wa huwa ya'lamu annahum yamassunahu bi aidihim wa hum anjasun. Kalau memang badannya orang yang kafir tadi itu najis maka Nabi tidak akan mengirim surat dengan tulisan Al-Quran padahal Nabi oning coba aneka bekal etekku bi orang kafir bekal baca. Jadi senajis ni ke beni beuteuna nika sek kebai hujjah bi para ulama sehingga orang sehat nika hukum tak najis orang nika ada senajis enggak karena beda napa orang ngocak napanya mana manen orang manen manusia nika najis lemon manen manusia najis tanya najis kapi orang rewa man ni tak najis mon manen najis tanya cari manusia dari mana tanya najis kapi manen ni kesoce hokoma tahu manen kaki sehingga mun tepak ke sarung anu rula gere rula tentang najis nika hati-hati najis man dia le mun man najis tanya najis orang dicereng manusia ciptaki dari mana nah jadi orang sehat ben orang junub saya tak oleh napa maca Al-Quran ya adapun nikah saya napa bacain Al-Quran penggir samping qiraatul Quran fi hijril haid nikah tak apa-apa. Adapun mecanah nika khilaf di antara para ulama. Wa madhhabu Syafi'i imtina'u qiraatil haidhi al-Qur'ana. Adapun madhhab Imam Syafi'i perempuan yang haid maka haram membaca Al-Qur'an. Pendapat Imam Syafi'i. Wa masyhuru madhhabi ashabi Malik jawazuhu. Pendapat Imam Malik saya terkenal oleh orang bina haid baca Al-Qur'an saya tak oleh neku. Ki mon nika ki ibadah perselisihan. King empat ni pun tak bisa pun. Salat, pasah, jima, tawaf. Ada perselisihan nika pun kanggo orang sehat nika. Pun pasti nika punan. Ya. Nah, oleh karena dinto cek tek-ngetek mun di bini cek kok takok mun bini napa di bini head nika. Justru tunjukake sampean nika sayang nih serah. Nika karena mun bi sampean yang kebereng rosokan, yang kebereng tak berguna, berarti sampean tak bisa menghargai da orang bini. Tayyib. Nika bisa kita ambil apa pelajaran. Saya pertama napa faedana jawazul qiraati biqurbi mahallin najasah. Boleh hukumnya membaca Al-Quran di tempat yang najis. Ya,
wa fihi jawazul qiraati bi qurbi mahallin najasah. Al-Imam An-Nawawi berpendapat wa fihi jawazu istinadul maridi fi salatihi ilal haidi idza kanat athwabuha tahiratun. Imam Nawawi mempertegas kalau seumpama seorang suami yang sakit kemudian dia ingin melakukan sholat, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk kecuali bantuan istri, padahal istrinya dalam keadaan haid, tak masalah, dibantu berdirinya suami dan duduknya suami walaupun si istri dalam keadaan haid, dengan catatan yang menyentuh kepada suami yang melakukan sholat harus suci, pakainya harus suci, karena apun bersentuhan kelaban sera orang yang sholat. Adapun orang yang haid enten tak najis. Jadi oleh hukum pendapat Imam Nawawi jawazu istinadul maridi fi salatihi ilal haidi, nyander umpama mau tak nyander tak bisa ataku anda orang haid tak masalah, paham teman, selama saya teku kelambina gelak napa hukumnya soce. Ya setiap kaki ngode mula tua minta tolong ke siapa ibinin na pokoklah sambian tak neku dek kolein saya betal dekah wudu. Idza kanat athwabuha tahiratun, mun pakai nenek ke hukum soce. Lah mun pakai najis tak bisa ke nyander, mun pakai najis tak bisa neku sambian neku dek nyander atau ataku anda orang bini sehat. Mun kelampin benih karena haid tapi karena kelampinnya najis. Paham ya? Ya, kurang lebih nih neka wallahu a'lam ki neka pada belajar nih kebenaran kebenaran pada benih orang kepenteran kula TV tuh cek malah ada tapi benih ahli na bolan karepe loncat moso mece loncat ta. Nah, jadi neka seurusan seberkaitan dengan orang kelaban orang sehat saya tahu oleh 4 perkara. Adapun lainnya neka pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik bidem bonan masalah dalam orang bine semaca Quran. Saya tahu oleh sepakat jumhurun ulama mashul mushaf aneka pun jelas bonan tahu oleh di king sepaste ni king kimpak ni kampunan sepaste. Adapun lainnya kemungkinan beda perdebatan di antara kalangan para ulama, bahkan pada sebagian ulama nafsirin ayat wala taqrabus salata wa antum sukara wala apa terusnya wala la taqrabus salata wa antum sukara wala junuban ila abiri sabilin wala taqrabus salah. Jadi pada sing artiin maksudnya orang dalam keadaan apa nyaman dalam keadaan mentem dan dalam keadaan junub. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, jangan sekali-kali kamu mendekat solat. Maksudnya tempat solat. Beda sebagian para ulama as-salata mahallus salah. Wa antum sukara, mun be'en dalam keadaan mabuk, cemak-semak ke masjid, cemak-semak ada tempat solat. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai benar-benar sadar apa saya ucaki. Wala junuban, nah orang junub bi orang haid ni kepada orang junub bi orang haid ni ke hukuma pada sama persis. Wala junuban ban orang junub larang wala taqrabus shalah, jamak semak dekat tempat solat. Nah, dari ayat nikah sebagian para ulama saya tak olerin neng dalam masjid ila abiri sabilin, mun karo lebet tak masalah, orang haid orang junub lebet dalam masjid lebet, tapi mun dia taroddat libolian lebet komen pada bi neng walaupun lebet.
ke borok, ke timur, ke laut, ke dojo dalam masjid terus wirawiri terus walaupun lebet tapi dalam masjid tapi terus menerus komen pada bareng muksuh pada bi nengeneng paham ya. Jadi dalam masjid nika pun orang bine dalam masjid pun ki beda pertentangan di antara kalangan para ulama, orang haid orang junub dalam masjid nika pun ki berpendapat apa pendapat para ulama macam bojo saya tahu le cek nang ke tempat sholat mun sakira menghalang-halangi dari orang yang sholat jadi beda orang sholat etanga bering julub beda tahu le karena menghalangi di antara orang yang sholat dari soft dari barisan adapun nang epengkir beda orang sholat jumatan di lapangan matalan atau Idul Fitri beda lapangan njong kok takok bede bungkong kok tak bisa kok takok tak aman orang laki-laki pada sholat id norok ke masjid tapi cek masuk tapi cek neng tempat orang sholat berneng pinggir lapangan matalan tojuk neng luar tojuk neng samping kasah sekira tak mak semak dekat tempat apa sholat paham ya. Nanti ala kulli hal halal aqwal banyak kaul-kaul dan pendapat para ulama jadi orang mun syahid nikah gini kamunan adapun tanangnya soce bedana soce abon soce bahkan montebu Imam Nawawi besiran orang nga sholat kemudian saya sholat gele nyander de orang sehat selama pakai nah orang sehat saya kebe nyander nikah hukuma soce ya sah hukuma karena bedana tak najis umpama bedana orang bini sehat nikah najis tak mungkin Kanjeng Nabi maca Al-Quran neng napa nang orang bini Siti Aisyah sehat tak mungkin Kanjeng Nabi minta soroi deka Siti Aisyah saya dalam keadaan haid mantar muka ilmu semanfaat ko orang lebih nasi nikah ya mantar muka bener mon salah mantar tak rak sarah mantar sepora bi Gusti Allah Subhanahu wa taala tayyib mantar muka ilmu semanfaat ampun paham iki dari hadis dua nikah bareng saya oleh aktivitas orang bini seperti biasa kita masalah masak cuci dan sebagainya cuci baju dan sebagainya atau membantu suami saya sakit nuleng ruah menyuapi suami atau menyisir suami dalam keadaan haid tak masalah karena tak najis hukum sami ben manusia neka soce senajis neka agama keyakinan lah neka senajis. La ilaha illallah pun matar mukatil masih manfaat babu tarkil haidi as-sawma wallahu alam bisawab. Laku hadrah tetap buka laku mulain hadrah Selasa pagi hadrah menabi sabung udzur hadrah bahasa udan adzikir awirid ke Gusti Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون الله